Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Allah yang mengetahui maksudnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab itu Al-Quran, tidak ada keraguan padanya, jadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang beriman, percaya kepada yang gaib, mendirikan sembahyang dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman kepada kitab yang diturunkan kepada engkau ya Muhammad, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau, sedang mereka itu yakin akan adanya hari akhirat. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu atas petunjuk daripada Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang menang. Kalau arti dari alif lam mim, semuanya tidak bisa mengartikan, karena memang tidak ada artinya, tetap alif lam mim, hanya Allah yang mengetahui maksudnya, kan seperti itu. Padahal pada alif lam mim Allah itu memberi keterangan sesudah alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kalau ingin tahu isinya alif lam mim, teruskan apa maksud dan tujuannya yang dijadikan perilaku oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi petunjuknya kitab adalah Al-Quran. Kalau dulu Nabi Muhammad yang diberikan pertama kali oleh Allah yang lewat Jibril, wahyu adalah Iqra. Jadi wahyu pertama kali yang diturunkan adalah Iqra. Kenapa kok tidak Iqra yang ditaruh pada mushaf Utsmani di sini, kok langsung alif lam mim? Nah, ini perlu tanda tanya. Sedangkan yang diturunkan pertama kali adalah Iqra kepada beliau. Supaya apa? Kok Iqra? Supaya kita itu membaca kita sendiri, diterangkan di sana kejadian manusia oleh Allah supaya bisa membesarkan atau mengagungkan atau yang menciptakan seluruh makhluk tanpa terkecuali, atau langit dan bumi dan seisinya semuanya. Makanya kita itu belajar memang pertama kali adalah Iqra, walaupun yang ditaruh wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu bukan Iqra, tapi kita tetap lewat Iqra. Apa arti Iqra? Bacalah. Jadi kita memang harus membaca dulu, baru tahu kepada peraturannya. Jadi seperti itu. Apabila kita sudah membaca suatu kitab yang sudah jelas sekali, karena banyak keterangan dalam Al-Quran itu diulang-ulang terus,
supaya paham. Mubinnya saja itu banyak sekali. Di sini yang diawalkan, jadi supaya kita itu tidak meragukan kitab Al-Quran yang sudah menjadi tuntunan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para sahabat, kepada tabi'in, kepada aulia, ulama, dan sampai sekarang ini. Jadi kalau urutan ini urutan mursyid ya, yang dibingungkan sekarang adalah mursyid. Maksud dan tujuan dalam mursyid itu supaya nyampe kepada beliau. Maksudnya, jadi dari beliau turun kepada para sahabat, turun terus kepada tabi'in, turun lagi kepada aulia, ulama, sampai kiai ustadz tinder, sampai kepada kita. Jadi sekarang ini pembelajarannya di titik kita, supaya bisa kembali kepada ke atas lagi. Itu maksudnya, kita kalau mempelajari suatu kitab sama saja pelajari kitab yang bawah terus naik sampai kembali kepada Al-Qur'annya. Itu maksud tujuan mursyid, supaya tidak keluar dari Al-Qur'an. Kenapa kok dituntut? Ini dari ajaran siapa? Ini dari ajaran siapa? Takut tidak kembali kepada beliau. Sedangkan beliau sehari-harinya adalah akhlakul karimah, yang dipakai adalah Al-Qur'anul Karim. Sehingga kepada beliau menjadi perilaku dan juga menjadi hadis. Hadis itu bahasanya beliau, yang dijadikan perilaku oleh beliau, yang disampaikan kepada para sahabatnya. Itu maksud dan tujuannya mursyid, supaya kembali kepada perilaku beliau. Bukan beliau yang dimintain pertanggungjawaban. Sekarang memahami seperti itu, harus tanggung jawab. Loh, kalau beliau suruh tanggung jawab dengan perilaku semua umat manusia yang salah, seluruh alam, bagaimana beliau? Karena hadis saja, hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif. Maksudnya yang suruh tanggung jawab kepada itu, beliau memberikan arahan yang benar, yang sumbernya dari Al-Quran. Kalau tidak sesuai dengan Al-Qurannya yang sudah dijelaskan, ya tidak bisa. Beliau itu tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Cuman tugasnya beliau itu adalah menyampaikan yang benar, seperti itu. Sehingga biar tidak salah paham ya. Kadang salah paham. Ini nanti yang tanggung jawab ini nanti yang tanggung jawab ini, sampai nyampe kepada Rasulullah. Maksudnya nyampe kepada Rasulullah sesuai enggak dengan perilaku beliau. Kalau sesuai, apa yang dimintain tanggung jawab? Ya sama bersama dengan beliau. Yang dibahasakan pada hukumnya adalah syafaat. Ya jelas kita mendapatkan syafaat. Kenapa? Sesuai dengan perilaku beliau. Berbuat baik, menjauhi larangannya, mengerjakan perintahnya. Itu sangat jelas. Nah, mari kita pelajari betul-betul Al-Qur'annya yang sebagaimana beliau dijadikan akhlak sehari-harinya. Tahmid, tahfidz, Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an yang sudah tersurat, tertulis pada mushaf Utsmani, jadikan awal pertama kali adalah Iqra, mata pelajaran yang harus kita ikuti peraturannya. Al-Quran itu adalah peraturan yang harus kita kerjakan sehari-harinya.
yang betul-betul Allah mendidik seluruh umat manusia lewat Al-Quran. Kan sangat jelas dalam di Al-Fatihahnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kan jelas Allah lah yang mendidik seluruh alam. Itu jelas. Cuman diwujudkan oleh Allah membentuk sifat Muhammad yang dijadikan alat oleh Allah untuk mengumpulkan ayat ke ayat lain sampai menjadi 30 juz. Nah, ini yang harus kita betul-betul pelajari. Nah, ini saya ingin membahas antara alif dan lam, mim, biar tambah jelas. Kalau di sini tidak ada yang tahu, cuman dalam huruf hijaiyah ada pemecahan tersendiri. Alif, lam. Ini kalau dipecah ya, mim kan gitu. Kalau diturunkan alif dan lam menjadi lam alif. Nah, kok lam dulu, kok tidak alif dulu? Kan ada pertanyaan. Kalau diturunkan, dan lam alif di sini tidak masuk kepada huruf hijaiyah yang dalam tajwid. Semuanya 30 huruf dipotong 2 alif dan l. Jadi dijadikan satu lam alif. Tinggal 28. Apa maksud dan tujuannya? Ini kalau kita kaji kepada ku anfusakum wa ahlikum naro. Kayaknya kita harus tahu ini lam alif. Yang membawa siapa? Mim ini. Muhammadur Rasulullah. Biar paham. Nih. Yang pada hakikat manusia itu yang kebingungan kepada Tuhannya, yang dicari kemana-mana, ke pantai, ke lautan, ke kuburan. Kadang ada yang pura-pura menjadi Tuhan. Saya tidak menyinggung yang menjadi Tuhan. Sebenarnya kan kebingungan Tuhan. Padahal Tuhannya Allah yang selalu bersama dengan kita, tidak kemana-mana. Ibaratkan kita silaturahim mencari tuan rumahnya ke pasar, sedangkan tuan rumahnya ada di dalam rumah. Kira-kira bisa ketemu enggak? Ya disinilah lam alif, lafzul jalalah yang dinamakan pada lafaz Allah, yang disebut seluruh alam. Cuman hunya di sini ada di mana? Allah. Sehingga sering ditayangkan di film-film ya, Sunan Kalijaga, Allahu, bahasanya Allahu. Itu kemana? Di mana? Yang harus kita pelajari. Hanya firmannya kan jelas, sebenarnya jelas, cuman mencarinya kebingungan. Faktor dalam pemikirannya apa? Masuk dari berapa ribu hal pada akal pemikirannya, jadi kebingungan untuk menemukan Tuhannya. Padahal firmannya innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah selalu bersama kita.
Di mana kok masih dicari kemana-mana? Istilahnya seperti itu. Ayo kita pelajari, jangan sampai kebingungan untuk mencari Tuhan yang sebenarnya yang selalu bersama dengan kita. Itu sering diulang-ulang dalam Al-Quran. Di waktu Nabi Musa alaihissalam, فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي أَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ. Di situ. Hai Musa, apabila ada salah satu hambaku yang menanyakan tentang aku, firman Allah, bilang Musa, saya lebih dekat daripada orang yang menanyakan kepada dirimu. La ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali saya Musa. Fa'budni, maka nyembahlah kamu kepadaku Musa. Aqimis shalah, dirikanlah salat, lidzikri, untuk ingat kepadaku. Nah, dzikir ini maksudnya bagaimana? Tafakkur. Yang dinamakan nanti wiridnya ketemu dengan sang warid, bukan wirid ketemu wirid. Makanya kesalahan di sini adalah wirid ketemu wirid, karena ada yang dituju selain Allah. Ini contoh, ibaratkan kita kerja, karena kerjanya bukan lillahi ta'ala. Ini contoh ya, mengikuti bos, pasti kerjanya akan mengharapkan gaji. Yang ketemu dengan gaji, ketemu dengan uang, tidak akan ketemu dengan bos. Karena memang kerjanya ingin mendapatkan sesuatu yang ada pada akal pemikirannya. Jadi wirid ketemu wirid, tidak pernah akan ketemu dengan waridnya. Nah, di situ yang harus kita betul-betul pelajari. Padahal dalam sholat itu dari niatnya sudah lillahi ta'ala. Padahal kalimat kan lillahi ta'ala. Kalau lillahi ta'ala, kenapa kita masih bertanya? Kadang mengadu, saya sudah sholat, saya sudah wirid, saya sudah tahajud, kenapa rezeki saya masih belum lancar? Mau kepinginnya dengan wirid kok. Ya ketemu dengan wirid, besok akan ketemu dengan wiridannya yang dituju, bukan ketemu dengan sang warid. Karena lillahi ta'ala dihapus dengan tujuannya yang mencari Tuhan. Padahal Tuhan itu kan tidak ada. La ilaha, tiada Tuhan illallah kecuali Allah. Makanya jangan membuat Tuhan. Tuhan itu tidak ada di bahasanya. Yang ada cuman Allah. Nah, Allah lah ini yang kita harus cari, yang betul-betul ada pada kita masing-masing. Innallaha ma'ana. Itu sangat jelas sekali firman-Nya. Biar tidak kebingungan untuk mencari Allah. Akhirnya coba Tuhan. Kalau ditulis Tuhan, kalau dibalik gimana? Tuh. Menjadi hantu ya. Ya ketemu dengan hantu nanti. Ya karena memang Tuhan tidak ada kok. Yang ada cuman Allah. Kalau tidak ada jangan dicari. Kalau mengada-adakan akhirnya ketemu dengan hantu. Paham ya? Yang penting lafdul jalalahnya, yang segumpal darah yang ada pada kita itu yang harus kita cari, supaya betul-betul ini wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Sesuaikan dengan niat sholatnya yang 5 waktu yang menjadi fardu wajib, betul-betul menghadap dengan zatnya.
Bukan ini wajah setan. Betul-betul menghadap kepada Maha Penciptanya yang ada pada dirimu sendiri. Jangan sampai tergoda akal pemikiran kita dengan yang dituju. Karena kun jadi kalau tidak dikerjakan tidak akan fayakun. Gimana kita menjalani pemikiran yang masuk diterobos oleh suatu pemikiran yang banyak, bermacam-macam pemikiran yang selalu bertengkar sehari-harinya dengan dirimu sendiri. Jangankan tiap menit, tiap detik kita itu selalu bertengkar, tapi kita tidak sadar dengan bertengkarnya kita sehari-harinya. Hanya jelas hatinya betul-betul pelajari keimanannya, iman yang sudah permanen yang ada pada hati kita, kita pelajari kebagusannya, mata pelajaran yang ada dalam Al-Quran, supaya menambah iman kepada hatinya. Itu kan jelas firman-Nya. May yu'min billah yahdi qalbahu. Barang siapa yang iman kepada Allah, maka akan mendapat petunjuk hatinya. Hati itu kan ada di sampean sendiri. Jadi itu yang harus kita pelajari, tambahan iman. Kalau iman yang sudah permanen dari kecil sudah. Makanya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan suci. Makanya Iqra jatuhnya. Suci dari apa? Dari ilmu pengetahuan juga tidak tahu. Dosa juga bebas. Sudah tidak tahu. Tahunya dari mana? Setelah kita menginjak dari berangkang, terus belajar berjalan, belajar lari, tahu membedakan antara baik dan buruk, disitulah yang harus kita Iqra. Baru kita bisa menambahkan iman yang ada hati kita, iman yang permanen. Disitulah iman kita akan berubah menjadi rusak atau menjadi lebih bagus dari kefitrahnya. Makanya kalau kita itu tidak memahami fitrahnya, subhanallah, di situ akan rusak lewat akal pemikiran, pandangan, pendengaran, ciuman dan semuanya yang ada pada lubang yang 9. Mari kita pelajari bersama-sama, mudah-mudahan bisa memahami sifat yang 9 pada kita, terutama adalah yang 4 yang sangat amat mengganggu, terus dan ketujuhnya. Makanya kiasannya dari atas kitabnya 4 sahabat, 4 imam, 4 terus 4 itu yang memang sangat amat harus kita jaga. Mudah-mudahan bisa memahami semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.